apa-apa. Oke sahabat alam, jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berinteraksi dan sekaligus melihat secara langsung. Oh men, lihat. Ini adalah ular sanca dengan ukuran kurang lebih 2 meter. Ini adalah ular yang kemarin kita amankan. Kita rescue dari kandang ayam warga coy, lihat. Defensif sekali nih. Jadi ularnya masih fresh alami. Wow, lihat. Jadi walaupun ular ini tidak berbisa, tetapi ular ini merupakan ular yang memiliki kekuatan lilitan serta gigitan. Ya, jadi untuk video kali ini sekaligus saja kita akan kembali membahas kasus yang baru beberapa hari terjadi, yang viral di media sosial terkait adanya kembali korban yang ditelan oleh ular satu ini teman-teman. Ya, ular sanca, ular piton reticulatus kembali memakan korban. Nanti untuk lebih detailnya lagi kita akan coba lihat sumbernya seperti apa, kronologisnya seperti apa. Dan seperti biasa di video kali ini saya akan sedikit memberikan tips dan trik bagaimana ketika kalian bertemu langsung ataupun berhadapan secara langsung dengan ular sanca ataupun ular piton. Yang saya sampaikan, ular sanca ataupun ular piton memanglah ular yang tidak berbisa, namun mereka ini memiliki kekuatan lilitan yang dapat meremukkan organ-organ vital kalian. Ya, dalam beberapa tahun ke belakang pun bahkan saya sempat membuktikan secara langsung dengan size ataupun panjang kurang lebih 3 meter. Itu saya coba tes di bagian kepala dan leher. Dan ini juga akan saya coba praktekkan kembali buat teman-teman. Gimana sih ketika si ular sanca ini mereka melilit di bagian-bagian tubuh kalian. Nanti bakalan kita coba perlihatkan buat teman-teman. Jadi bahkan kasus manusia ditelan oleh ular ini belum ada beberapa bulan ya. Bahkan baru 1 bulan ke belakang lah. Belum terlalu lama. Dan hal ini kembali terulang teman-teman. Jadi kasus-kasus seperti ini hendaklah menjadi contoh, hendaklah wajib kalian ambil pelajaran, dan tentunya harus lebih waspada apalagi kalian yang memang rumahnya itu berdekatan dengan lokasi-lokasi hutan-hutan yang biasanya terdapat banyak habitat si ular sanca ataupun ular piton ini. Wow, men, lihat. Jadi ketika defensif dia ini akan membentuk huruf spiral seperti ini dan langsung menyerang kalian teman-teman. Lihat. Wow. Seperti ini. Hahaha. Lihat. Nih, jadi dia memiliki gigi aglipa yang sangat banyak. Tuh. Tuh lihat. Ketika bagian kepalanya dipegang, otomatis dia langsung melakukan lilitan. Nih, lihat. Dia melilit bagian tangan saya seperti ini. Nih, lihat. Nah, justru yang harus diwaspadai, makanya saya bilang sign seperti ini pun gak bisa disepelekan. Dia langsung mencari titik vital, dimana kalau dibiarkan bagian ekornya ini pasti akan ngebelit ke bagian leher teman-teman. Tuh seperti ini. Dan ini di bagian tangan saya sudah mulai kencang. Tuh, lihat. Padahal ini saya pegang bagian kepalanya teman-teman. Tuh, lihat, kalian bisa lihat sendiri. Ini segini udah, ya size-nya nggak terlalu besar sih. Tuh, lihat. Paling cuma berapa meter sih kira. Tuh, lihat. Ada size 2 meter ya. Tapi size seperti ini ketika jatuhnya ke orang yang awam, ketika melilit bagian leher, itu kan kemarin sudah ada kasus tuh, bisa sampai membunuh manusia teman-teman kalau ngelilitnya di bagian leher, di bagian titik vital. Makanya salah satu pesan saya ketika kalian dililit di bagian leher, usahakan tangan kalian yang bagian satunya itu ada di bagian organ, entah itu hidung ataupun telinga, nantinya bisa menahan pernapasan kalian agar tidak total terlilit oleh si ular piton ini. Oke, seperti ini.
lihat tuh. Oh, dia otomatis ngelilit tuh, lihat seperti ini. Nah, nanti kalau yang untuk video ketika saya dililit full di bagian leher dan kepala, teman-teman juga bisa ngelihat di video yang bisa kalian lihat aja nanti ya. Tuh, anjir, dot. Seperti ini, coy. Jadi ada lilitan kayak gitu, coy. Tuh, lihat. Oh, men. Tuh. Nah, ini gambarannya. Gambarannya lengan saya ini ibaratkan manusia lah, coy. Tuh, lihat. Dia terus meremukan, melilit, menguatkan lilitannya seperti yang kalian lihat sendiri tuh. Oh, gila, men. Nah, tangan saya juga ini mulai pegal, teman-teman. Karena di bagian dekat pergelangan tangan yang bagian atas itu sudah terlilit dengan kencang, coy. Nah, seperti inilah gambarannya. Ular ini tidak akan melepaskan lilitannya sebelum mangsanya itu tidak bernapas, coy. Tuh, lihat. Men. Ini. Jadi lilitannya itu ada seperti ini nih. Ada hentakan seperti itu, teman-teman. Tuh. Bayangin aja. Nawat leger aing kali. Pas kenal. Kala antep kenal anjir. Ini tangan saya, teman-teman, kayak bener-bener diremek. Anjir. Wah, yang paling kenceng tuh bagian pergelangan, coy. Nah, ini makanya kasus manusia tidak lama dibelit oleh ular sanca ataupun piton ini kayak gini gambarannya ya. Ini ngelilit di tangan loh, apalagi kalau di titik vital kayak leher, perut. Wah, itu udah nggak bisa terselamatkan sih, apalagi dengan size ular yang lebih dari 5 meter ke atas, itu udah ngeri banget sih. Ini tangan saya udah mulai kebas. Anjir, tuh. Semakin saya bergerak, dia itu mengencangkan bagian lilitannya nih. Coba saya pengen coba gerak ya. Tuh. Ih, gila ya. Ini tangan saya bisa mati rasa, teman-teman, kalau dibiarkan kayak gini. Nah, ini salah satu contoh gambarannya ya. Seperti ini, lihat. Gimana gak ngeri, boy. Tuh, lihat tangan saya tuh. Ini gak bakalan gerak, coy, gak bakalan jalan kalau tangan saya terus dililit kayak gini. Oke. Cukup untuk memperlihatkan betapa mengerikannya lilitan ular sanca segede gini pun ternyata gila, coy. Sekarang kita lanjut pembahasannya biar teman-teman pada tahu apa yang sebenarnya terjadi kembali kasus saat ini, coy. Oke, teman-teman, sekarang kita coba lihat beberapa pemberitaan yang ini baru beberapa hari nih. Ada yang ini sebetulnya baru 5 hari nih kejadiannya nih. Ibu rumah tangga meninggal dunia ditelan ular piton di Sulawesi. Tuh. Nah, ini coba kita lihat dulu dari detik.com. Momen warga potong ular piton yang menelan wanita hingga tewas di Luwu. Tuh. Geger, ular piton sepanjang 8 meter di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan menelan wanita bernama Siriati 30 tahun hingga tewas. Jasad Siriati baru bisa dievakuasi setelah warga memotong kepala hewan melata tersebut. Temuan ular piton memangsa Siriati terjadi di Dusun Balantana, Desa Siteba, Kecamatan Welanrang Utara, Luwu, Selasa. Selasa kemarin, coy, berarti udah 1 minggu ya. Nah, sekitar pukul 7.30 ular itu pertama kali ditemukan oleh suami korban sendiri setelah Siriati dilaporkan hilang kabar. Korban ditemukan oleh suaminya sekitar setengah 8, sudah di dalam perut ular. Nah, seperti itu, teman-teman. Suami korban lantas meminta bantuan warga untuk dievakuasi. Aparatur pemerintah desa dan Babinsa turun menuju lokasi temuan ular untuk membantu. Karena curiga ular itu menelan istrinya, suami korban ini meminta tolong kepada warga sehingga datanglah warga dan pemerintah setempat
membantu mengevakuasi jasad korban tersebut. Jelaskan, ular raksasa itu dibunuh warga menggunakan parang. Ular tersebut tidak melakukan perlawanan berarti lantaran tubuhnya yang besar sehingga sulit untuk bergerak. Kepala ular itu kemudian dipotong oleh warga lalu menggantungkan ular tersebut ke pohon, lalu mengurut ular tersebut sampai jasad korban itu keluar. Oh, jadi kalau ini ternyata si korbannya itu tidak dibelah seperti itu teman-teman, tapi diurut, dikeluarin coy, kayak dimuntahin aja gitu. Nih. Proses evakuasi jasad korban dari tubuh ular membutuhkan waktu. Selang sejam berlalu, jasad Siriati berhasil dikeluarkan dari tubuh ular tersebut. Tuh. Maka mereka akan menyerang pemukiman warga, bahkan akan menyerang manusianya langsung. Betul. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ya, saya sering menyampaikan bahwa ketika ada ular yang terjadi konflik dengan manusia itu tuh ada beberapa faktor. Antara ular itu memang kelaparan, cari sumber makan, terus habitatnya memang terganggu. Nah, ini juga salah satu alasan mungkin ya kenapa si ular-ular besar ini kan sebetulnya kejadian kedua dalam sebulan terakhir juga kan ada korban tuh wanita juga. Nah, jadi ini adalah salah satu dampak ataupun bukti bahwa lingkungan ataupun habitat dari si ular ini tuh kemungkinan besar sudah terganggu. Salah satunya adalah banyaknya pembukaan lahan-lahan baru. Jadi hutan-hutan yang memang habitat aslinya itu sudah mulai terbuka, tergerus, sehingga bahan-bahan makanan si ular-ular ini ya kemungkinan udah habis. Terus si ular ini mencari makanannya yang kemungkinan si hutan-hutannya itu tidak terlalu jauh dari aktivitas manusia, sehingga terjadilah konflik seperti ini. Makanya saya tuh sering ngasih tahu bahwa ketika ada terjadi konflik antara ular dengan manusia, bukan ular aja sih, hewan-hewan lain gitu ya, biasanya antara dua kemungkinan, antara si manusianya itu yang meninggal, antara si ularnya juga yang meninggal gitu teman-teman. Tapi ya ini adalah salah satu bukti juga bahwa memang habitat alamnya itu sudah terganggu, habitat aslinya itu sudah terganggu, sehingga si ular ini mencari sumber makanan yang sekiranya memang di situ tuh banyak sumber makanannya. Salah satunya ya kemungkinan yang dekat-dekat dengan perkampungan warga. Nah, seperti halnya yang terjadi pada kasus saat ini. Ya emang betul sih, makanya kita coba lihat lagi nih sumber yang lain ini. Tapi buat kronologis, ternyata kalau yang bulan kemarin itu kan ibu-ibunya itu menjual hasil panen nih teman-teman, ngejual hasil panen, terus jalan mungkin posisinya sepi kayak gini nih, kayak di belakang saya di hutan kayak gini, posisinya tuh sepi, nggak ada orang gitu, jauh kemana-mana, sehingga ketika terjadi proses lilitan ataupun gigitan dari si ular sanca tersebut, korban itu ketika berteriak pun tidak terdengar oleh siapapun, yang intinya jauh kemana-mana lah gitu. Nah, ini juga salah satu faktor bahwa memang habitat si ular ini sudah terganggu. Dan plus pesannya juga sebetulnya kita harus berhati-hati ketika di hutan-hutan belantara yang memang apalagi di sana itu ular piton atau sanca ini itu masih memang besar-besar gitu. Nah, itu minimal kita harus jalan 2 orang, 3 orang, jangan sendiri lah. Makanya kalau sendiri kan akibatnya seperti ini. Ya kalau yang ini kronologisnya hampir sama, lagi jalan di tengah hutan. Kalau yang saya baca itu kan beliau baru pulang dari puskesmas kalau tidak salah, ataupun dari rumah sakit lah, nggak tahu, mengobati anaknya yang lagi sakit, katanya seperti itu. Cuman pas di perjalanan si korban ini tuh dililit ataupun digigit oleh si ular sanca tersebut, sehingga sehari korban ini menghilang. Suami korban dan keluarga mencari, ternyata ketika di perjalanan si suami itu melihat ada sandal, ada celana dan lain sebagainya. Ternyata di situ ditemukan ada ular sanca yang memang sudah tidak bisa bergerak akibat memakan manusia yang memang ukurannya jadi lebih besar. Karena ular semakin tubuhnya semakin besar, habis makan lah itu jarang bisa bergerak leluasa teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Ini hanya memperlihatkan saja kembali kasus yang saat ini terjadi. Jadi intinya kita harus lebih waspada,
ketika pergi ke hutan jangan berani-berani sendiri, apalagi kalian tidak memiliki kemampuan untuk handling ular dan lain sebagainya. Usahakanlah kalian bepergian minimal berdua ataupun bertiga, jaga-jagalah, karena kasus-kasus yang baru-baru terjadi adalah rata-rata seperti itu dan ternyata menimpanya itu kepada wanita. So harap berhati-hati, ambil pelajaran dari video ini. Dan tadi pun sudah saya kasih tahu bagaimana beberapa trik untuk melepaskan lilitan ketika berhadapan dengan ular sanca, yang pada intinya ular piton ataupun sanca tidak bisa disepelekan walaupun ukurannya hanya 2 meter ke atas coy. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.